Lampu minyak makin redup, angin tigris membawa debu halus. Setelah buruh panggul itu pergi, belum lama Abu Nawas terdiam. Datang dua orang. Yang satu berjubah bersih, sorban rapi, seorang fuqaha. Yang satu lagi kurus tinggi, matanya tajam, ahli nahwu dan balaghah. Mereka duduk tanpa salam panjang. Fuqaha berkata tegas, "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau memberi kelonggaran pada buruh itu. Padahal hukum jelas. Dalam Al-Baqarah disebut fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Sakit dan safar maka qada, tidak mampu maka fidyah. Syariat itu tertib. Ahli nahwu mengangguk, menimpali. Dan kata yutiqunahu secara bahasa berarti mampu dengan kesulitan berat. Bukan tidak mampu total, ini masalah presisi lafaz. Abu Nawas tersenyum tipis, bagus. Kalian menjaga pagar syariat tanpa kalian manusia liar. Tapi, lanjut Abu Nawas, izinkan aku bertanya. Ia menatap sang faqih. Jika seorang buruh memikul 200 kati gandum sehari, dan jika ia puasa ia roboh, apakah itu sakit? Fuqaha menjawab, kalau benar membahayakan, maka ia seperti hal orang sakit. Abu Nawas menoleh ke ahli nahwu. Dan safar itu apa? Perjalanan keluar dari tempat tinggal, jawabnya cepat. Abu Nawas tertawa pelan. Kalau hatinya setiap hari bepergian antara takut dan harap, antara ingin taat dan takut gagal, itu safar atau bukan? Ahli nahwu terdiam. Fuqaha berkata hati-hati. Jangan mencampur makna bahasa dengan rasa. Abu Nawas mengangguk, benar. Tapi jangan juga memisahkan hukum dari hati. Abu Nawas melanjutkan, puasa itu menahan. Qadha itu menyempurnakan yang tertunda. Fidyah itu menebus dengan memberi makan. Ia berhenti sejenak. Buruh itu mungkin tak mampu qadha dengan hari lain, tak mampu fidyah dengan harta, tapi ia memberi makan keluarganya setiap hari dengan keringatnya. Dan malam ini ia memberi makan hatinya dengan rasa takut. Fuqaha menatap tajam. Apakah itu menggugurkan kewajiban? Tidak, jawab Abu Nawas cepat. Syariat tetap syariat, tapi Allah melihat kadar kemampuan. Ahli nahwu berkata pelan. Jadi menurutmu, makna yut'uqunahu bukan hanya kekuatan fisik, tapi beban yang melampaui batas jiwa? Abu Nawas tersenyum. Bahasa hidup karena jiwa. Kalau tidak, ia tinggal huruf. Fuqaha terdiam lama, lalu berkata hukum tetap ditegakkan, tapi rahmat jangan ditutup. Abu Nawas mengangguk, dan adab jangan hilang. Malam makin larut. Tiga orang itu akhirnya sepakat dalam diam. Syariat adalah kerangka makna. Rahmat adalah roh. Bahasa adalah jembatan. Tanpa salah satunya, agama ini pincang.